aku Cecil, selamat datang kembali di channelku. I'm Thinking of Ending Things yang disutradarai dan juga ditulis oleh Charlie Kaufman ini diadaptasi dari sebuah buku karya Ian Reid dengan judul yang sama dan bercerita tentang seorang wanita muda yang sedang melakukan perjalanan menuju ke rumah ayah dan ibu dari sang kekasih. Dan dari sana, sang wanita ini mulai mempertanyakan banyak hal tentang dirinya dan juga sang kekasih. Udah lumayan lama ya Kaufman nggak bikin film. Terakhir kalau nggak salah tuh Anomalisa tahun 2015. Dan waktu ngedenger Kaufman bakalan comeback tahun ini, aku salah satu orang yang excited banget karena aku selalu suka sama film-film dia. Film-film dia itu selalu punya dunia yang absurd, penuh simbolisme, tapi sebenarnya inti dari filmnya itu selalu dekat dengan kehidupan kita, dan menurutku itulah yang menarik. Dan aku suka banget sama film ini. Setelah nonton memang aku duduk diam lumayan lama untuk mencerna filmnya, karena ya seperti yang kita tahu ya, filmnya Kaufman itu nggak mudah buat langsung dicerna. Tapi begitu aku bisa memahami poinnya, secara langsung, secara otomatis itu aku langsung merefleksikannya ke dalam diriku sendiri. Dan menurutku itulah hal spesial yang membuat film-film Kaufman ini terasa selalu istimewa buat aku. Film ini dimulai dengan sangat normal, segala sesuatunya diperkenalkan dengan cara yang perlahan. Jadi kita penonton tuh dari awal filmnya sudah punya modal untuk bisa mengetahui duduk perkaranya apa. Dan ditambah lagi dengan sinematografinya yang simple tapi tetap estetik. Ditambah lagi nih yang paling lucu sebenarnya menurutku adalah pemilihan aspek rasionya, yaitu 4:3. Dan ini tuh aspek rasio yang biasa digunakan oleh film-film sebelum tahun 1950. Dan kenapa hal ini menarik buat aku? Karena dari pemilihan aspek rasionya itu seperti mewakilkan bahwa sang karakter ini sedang terjebak pada sebuah situasi. Dari konteks ini di awal film aku langsung paham, oh ternyata si wanita muda yang diperankan oleh Jessie Buckley ini tuh sedang merasakan sesuatu yang bikin dia nggak nyaman dengan kekasihnya, yaitu Jake, yang diperankan oleh Jesse Plemons. Baru sadar ini dua karakter utamanya namanya Jesse semua. But bahkan meskipun aku mengetahui ini filmnya lambat ritmenya, tapi ada banyak sekali informasi yang Kaufman berikan lewat detail-detail kecil yang menurutku benar-benar harus diperhatiin banget gitu loh. Dan detail-detail kecil ini pun berguna buat kita semakin memahami apa yang sebenarnya terjadi sama si karakternya di end film. Di 50 menit pertamanya tuh film ini kayak ya udah nggak ada apa-apa, nggak ada sebuah masalah yang berarti. Tapi selama nonton aku bisa ngerasa nggak nyaman, bahkan ini kayaknya keriputku pun nambah gitu loh, karena selama nonton ekspresiku kayak gini. Mana skincare anti-aging itu mahal lagi ya kan? Kaufman, how do I sue you? Karena aku pun juga bukan orang yang mudah takut gitu loh. Even waktu ngelihat jump scare juga ya udah biasa aja. Tapi selama nonton film ini, aku bisa bener-bener ngerasa nggak nyaman, kayak apa sih, aneh gitu loh. Kesel sendiri rasanya. Mungkin karena aku notice ada detail-detail kecil itu tadi kali ya. Ditambah lagi aku juga bisa ngerasain bahwa ini tuh percakapan kayak nggak nyambung loh. Terasa hampa, kikuk, ditambah lagi Kaufman ini semacam menciptakan ilusi bahwa you cannot believe your own eyes gitu loh. Ketika kamu mengetahui ini duduk perkaranya seperti apa, tapi tuh kamu nggak tahu apa-apa sebenarnya. Pusing kan kalian dengarnya? Ya sama, aku juga waktu nonton juga aku kayak gitu, pusing. Ditambah lagi, setting film ini tuh di musim dingin. Bakalan ada badai salju lagi. Coba bayangin, kurang indah apa situasi pada saat itu. Kayak ini tuh combo dari segala kombonya, mimpi buruk, tau nggak? Semakin ditonton, semakin aneh. Semakin aku juga penasaran, ini tuh sebenarnya kenapa? Kenapa tiba-tiba ada plot, subplot tambahan yang kayaknya tuh nggak nyambung sama main pointnya? Terus aku tuh harus percaya sama siapa gitu loh. Dan begitu sampai di third act-nya, pertengahan third act lah aku bisa bilang, si Kaufman mulai nih mengeluarkan jurusnya dia untuk memberikan simbolisasi yang menurutku ini cantik banget. Cantik banget. Dan simbolisasi ini pun penting ya, karena dia berperan untuk menyampaikan atau menjawab semua pertanyaan yang ada. Dan
berbanding terbalik dengan visual yang ada, ternyata simbolisasi ini tuh digunakan untuk menyampaikan sebuah cerita yang aku bakalan stop di sini. Jadi buat kalian yang belum nonton tuh jadi makin penasaran gitu loh sama filmnya. Dan setelah aku nonton pun ngerasa, oh ya, lagi-lagi ini adalah sebuah film yang relatable dengan kehidupan kita. Salah satu premis film yang aku suka juga sih sebenarnya. Ditambah lagi kemampuan Kaufman dalam merangkai kata-kata tuh kayak langsung bikin aku nyadarin sesuatu gitu loh, kayak langsung mikir. Karena memang saking powerfulnya. Dan kalau ditanya, apa yang aku kurang suka dari film ini, lebih tepatnya kurang puas sih kalau ini case-nya. Aku ngerasa bisa diimprove lagi kok sebenarnya ini, yaitu karakter Jake di third act-nya. Aku ngerasa dia ini pantas mendapatkan treatment yang jauh lebih kuat lagi. Karena aku ngerasa jadi nggak klimaks dari segi emosi dan timpang kalau dibandingin sama dramatisasi yang ada sebelumnya. Kalian yang udah nonton filmnya mungkin bisa connect sama yang aku maksud ya. But overall, aku suka banget sama film ini. Menurutku, I'm Thinking of Ending Things ini adalah salah satu film terbaik di tahun ini. Kadang aku ngerasa bersyukur karena belum pernah ngebaca buku yang diadaptasi. Jadi selama nonton aku bisa bener-bener clueless dan tensi yang aku dapetin pun jauh lebih aduhai. Tapi ya aku menyadari juga hal sebaliknya bisa terjadi sama orang-orang yang sudah pernah ngebaca bukunya. Karena seperti yang kita semua udah tahu lah ya, yang namanya cerita adaptasi dari buku yang difilmkan itu biasanya sudah dirubah sedemikian rupa. Cuman terlepas dari itu semua, menurutku apa yang Charlie Kaufman punya dalam film ini tuh dimanfaatkan dengan baik. Mulai dari aktor, segi teknikal lainnya pun nggak ada yang kebuang percuma gitu loh. Dan mungkin adalah pasti di antara kalian yang ngerasa, aku belum paham nih, ini filmnya tuh sebenarnya kayak gimana sih maksudnya. Itu adalah sebuah hal yang wajar menurutku. Tapi kalau aku boleh saran ya, kalian jangan cuman berpatok sama visualisasi yang ada atau dialog yang ada untuk memecahkan atau memahami filmnya. Coba deh kalian ngelihat scoring atau soundtracknya. Kadang dari situ bisa menuntun kalian untuk semakin memahami bahkan menemukan kepingan puzzle terakhir dari sebuah film. Dan hal tersebut menurutku berlaku juga untuk film ini. Dan rating yang akan aku berikan untuk I'm Thinking of Ending Things adalah 9,5 dari 10. Yes, nyaris sempurna memang. Aku penasaran juga, menurut kalian film ini seperti apa? Kalau kalian punya teori juga, silakan komen di bawah, aku bakalan seneng banget bacanya. And yeah, thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Eat, sleep, movie, repeat. Bye!